gonna happen, I wouldn't have shaved my legs this morning. Okie dokie. Halo adik manis, saya Dayat dan seperti biasa ada. Dan selamat datang ke channel Dayat Emon. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Happy Tree Friend. Bukan, jangan yang itu tonton sendiri aja. Judul filmnya adalah Friend with Benefit. Oh, FWB. Nah, jadi ini film ini bakal relate banget sama kalian para enggak khusus mas yang suka swipe Tinder. Yang sering swipe kiri, swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan itu mencari itu sarang burung yang friendly. Sarang burung yang friendly. Oke, jadi ceritanya ya kurang lebih ada ada cewek dan cowok yang mana-mana keduanya sedang putus cinta, tiba-tiba ketemu karena satu event, dan mereka memutuskan untuk menjalin hubungan alat kelamin masing-masing. Oh, kenapa gitu? Jadi tidak ada hubungan cinta, cuma alat kelaminnya aja berhubungan. Oh iya, nggak apa-apa. Anda ngecerot sembarangan. Temen tidur kan nggak apa-apa. Temen tidur nggak apa-apa. Teman, namanya juga teman. Temen ngelap tisu di perut. Katanya, Oke, tarik man. Kemodal. Nah, udah itu aja, jangan dipanjangin. Pada awal film, kita akan mengenal Dylan yang baru saja putus dari pacarnya Kyle. Dylan. Sedang di tempat lain ada seorang gadis bernama Jamie yang baru juga mengalami hal serupa. Singkat cerita, Jamie yang merupakan seorang recruiter di majalah GC harus mencari editor untuk kantornya di New York. Dan ternyata orang itu adalah Dylan. That's me. Which one, the blue or the yellow? No. Usai menjemput di bandara dan mengantarkan Dylan wawancara, Jamie tetap menunggunya di luar sampai malam hari usai Dylan menyelesaikan wawancaranya. Hey! Still here? Setelah itu Jamie mengajak Dylan jalan-jalan untuk mengenal kota New York. Mulai dari rooftop tempat favoritnya menyendiri sampai ke pusat kota New York. Akhirnya, Dylan pun memutuskan menerima pekerjaan itu dan melakukan farewell party di kantor lamanya di Los Angeles. Thank you. All I'm saying is... Saat pindah ke New York, Dylan tinggal di apartemen yang telah disediakan kantornya melalui perantara Jamie. Di hari pertama bekerja, ia mulai berkenalan dengan para karyawannya, tak terkecuali dengan Tommy, si editor olahraga. Tak lupa, Dylan juga merombak ruangan di kantornya. Layaknya anak baru pada umumnya, siang itu Dylan kesulitan mencari tempat untuk makan siang. Untung saja ia kembali bertemu Jamie yang langsung mengajaknya makan siang berdua. Di sana, Dylan mulai menceritakan tentang mantannya Kayla yang masih terus menghubunginya. My ex, she's great. With the relationship thing. Girl, you are reaching in the... Melihat kememutan pada pria itu, Jamie memutuskan untuk mengajak Dylan datang ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan teman-temannya. Malam itu, Dylan cukup menikmati waktunya di rumah Jamie. Ia pun mulai rutin mengikuti party di sana bersama teman-teman Jamie hampir setiap malam. I know, right? Singkat cerita, hubungan Jamie dan Dylan yang awalnya sebatas profesional teman kerja mulai berkembang menjadi teman berkembang biak. Malam itu, keduanya terlihat menonton sinetron berdua sambil membicarakan tentang kehidupan cocok tanam para pemain sinetron. I'm tennis. Two people should be able to have sex like they're playing tennis. Yeah, I mean... Merasa merindukan aktivitas fisik seperti itu, akhirnya Dylan memberanikan diri mengajak Jamie bercocok tanam bersamanya. Wah, halus sekali. Awalnya Jamie menolak karena dia takut Dylan membawa perasaan saat bermain. Apalagi dia tahu Dylan baru saja putus cinta, jadi titiknya baper. Dasmu. Seakan membaca pikiran Jamie, Dylan kembali membujuk Jamie. Sampai pada akhirnya pertahanan Mbak Jamie ini runtuh juga. Akhirnya anget juga. Jamie mau bercocok tanam bersama Dylan dengan syarat keduanya tidak boleh saling jatuh cinta dan tetap saling menganggap teman saja atau istilah kerennya kumpul kebo. Friend with benefit. Jadi di sini kumpul kebo, Pak. Akhirnya malam itu, Dylan dan Jamie meresmikan status mereka sebagai friends with benefit dengan bercocok tanam di kamar Jamie. Sorry. Esoknya saat berada di kantor, Jamie dan Dylan kembali berperan sebagai teman profesional. Barulah siang harinya saat sama-sama haus, mereka melanjutkan hubungan FWB-nya di rumah Jamie. Tapi sebelum memulainya, mereka sama-sama meyakinkan bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas teman. Was it your dog? Thought having a dog meant you had a normal family, which at 17 I desperately want. Dan bercocok tanaman itu terus berulang setiap harinya. Sampai akhirnya ibu Jamie tidak sengaja menciduk mereka.
Tapi dengan santainya ibu Jamie menyuruh mereka melanjutkan aktivitas cocok tanam itu selama mereka bermain dengan aman. Ya, didukung orang tua, yang penting mainnya aman. Iya, betul sekali. Esok harinya, usai bermain basket bersama teman kantor, Dylan terlihat mengobrol dengan Tommy. Rupanya Tommy mencium kedekatannya dengan Jamie. Namun Dylan membantah dan menegaskan bahwa keduanya cuma teman yang kadang suka cocok tanam. Itu bagus. Mendengar jawaban itu hanya membuat Tommy nyengir dan mengingatkan Dylan bahwa hubungan seperti itu tidak akan pernah berhasil. Setelah menasihatinya, Tommy memilih pulang dengan cara yang cukup unik. Dylan khawatir temannya itu bunuh diri, tapi dengan songongnya, Tommy justru memamerkan kapal boat miliknya. Di tempat lain, terlihat Jamie sedang berbincang dengan ibunya, yang menanyakan tentang hubungannya dengan Dylan. Usai mengetahui bahwa anaknya masih berstatus FWB, ibunya justru merasa kasihan dengannya dan mengajaknya untuk berlibur berdua. Like a Nora Ephron movie. It's just surprising. Esok harinya, usai bercocok tanam dengan Dylan, Jamie berkata bahwa ia ingin berpacaran lagi. Sehingga mungkin hubungan FWB ini harus mereka akhiri. Setelah pernyataan itu, mereka memutuskan berjalan-jalan di taman dan mencoba mencari pacar dengan berkenalan dengan orang asing. Sayang, saat Dylan mendekati seorang wanita, ia sudah bersuami. Berbeda dengan Jamie, Jamie justru sukses berat berkenalan dengan seorang dokter bernama Parker. Dan bahkan keduanya sudah memutuskan untuk berkencan di akhir minggu. Akhirnya hari itu tiba. Pertemuan pertama Jamie dan Parker masih dipenuhi kekikukan dan jokes-jokes garing. Tapi hal itu mulai mereda usai keduanya rutin berkencan setelahnya. Hingga suatu hari, Dylan menanyakan pada Jamie tentang progres pendekatannya dengan Parker. Kebetulan saat itu Jamie sedang berkencan dengannya. Akhirnya ia pun mengirimi foto selfie-nya bersama Parker pada Dylan. Waduh, perih banget. Tak diduga, Dylan merasa kesal dengan foto itu sampai akhirnya ia mengiyakan ajakan keluar Tommy. Malam itu, Jamie akhirnya berganti pasangan cocok tanam. Kini ia bermain bersama Parker di kamarnya. Sedang di tempat lain, Dylan nampak risih saat seorang wanita dengan barbar mulai menggodanya. Di tengah ketidaknyamanan itu, Dylan mendapat telepon dari keluarganya yang menginginkan Dylan pulang sejenak. Pagi harinya, Dylan menghubungi Jamie untuk mengurus izin cutinya. Pagi itu sambil menerima telepon dari Dylan, Jamie terlihat membeli kopi untuknya dan Parker. Tapi kemudian ia melihat Parker menyelinap dari rumahnya. Dan saat coba menghampirinya, Jamie justru mendapat kabar buruk karena ternyata Parker meminta pamit padanya karena dia tidak bisa menjadi pangeran impiannya. Alias cinta Jamie bertepuk sebelah tangan. No, go fuck yourself. Akhirnya sambil mengambil surat izin, Jamie menceritakan penolakan itu pada Dylan, yang saat itu tengah berkemas. Dylan pun mencoba menyemangatinya dan menyuruh Jamie berfokus pada acara liburannya dengan ibunya. Tapi ternyata sesampainya di rumah, Jamie justru menerima surat dari ibunya yang menyampaikan bahwa ia sudah berangkat berlibur bersama temannya. Lantas Jamie pun bercerita pembatalan itu pada Dylan. Merasa kasihan, Dylan akhirnya mengajak Jamie pulang kampung dengannya ke Los Angeles. Di rumah tepi pantai itu, Jamie dikenalkan dengan keluarga Dylan. Sister Annie. Hi. Thank you for having me. It's okay. It happens. Nice to meet you. Pleasure meeting you. You have a Malam harinya, Jamie mulai terlihat akrab dengan kakak Dylan, Amy, yang bercerita tentang kisah masa kecil Dylan. Had a stutter. But he's very visual, thank God. Lalu Dylan muncul dan meminta izin tidur terlebih dahulu. Don't believe anything she says. She's a liar. Tanpa diduga, saat Jamie mulai menyusul tidur di kamarnya sendiri, Dylan justru menghampirinya dan mengajaknya bercocok tanam. Meski awalnya menolak, akhirnya mereka berdua pun kembali melanjutkan tradisi cocok tanamnya, namun kali ini di rumah Dylan. Ya, memang tantangannya lebih besar ketika di rumah. Tanpa diduga, peristiwa cocok tanam itu diketahui Annie yang melihat Dylan keluar menyelinap dari kamar Jamie. Pagi harinya, gantian Dylan yang mengajak Jamie jalan-jalan ke salah satu tempat terkenal di LA, yaitu papan nama Hollywood. Halo. Yeah, this is where I... Dan karena dasarnya memang wanita barbar Jamie ini, justru Jamie mengajak Dylan naik ke papan nama itu. Tapi tentu saja tindakan itu memancing patroli keamanan dan menangkap keduanya, sampai mereka berdua disiarkan ke berita. Annie yang melihat berita itu hanya tertawa, apalagi Dylan yang ketakutan turun dari papan nama terpaksa dibungkus dengan aluminium foil dan diterbangkan dengan helikopter. Tidak keren sama sekali. Kayak gedang goreng. Setelah itu, Annie coba bertanya pada Dylan tentang hubungannya dengan Jamie, karena ia pernah menciduknya menyelinap dari kamarnya. Had sex, if you know what I mean. Yes, I know what you mean. You just said it. And how do you know about this, okay?
We're not together. Tentu saja dengan tegas, Dylan menjawab bahwa mereka hanya berteman saja di bagian kelamin dan olahraga malam itu cuma hiburan. Tapi Annie masih tidak percaya karena ia merasa Dylan terlihat sangat bahagia saat bersama Jamie. Namun Dylan tetap bersikeras bahwa ia hanya berteman dengan Jamie. Dan diam-diam ternyata Jamie mendengar percakapan itu. Di sisi lain, karena malas ditanya kakaknya terus-menerus, Dylan coba menyebutkan sifat-sifat jelek Jamie yang membuatnya tidak bisa mencintainya. Jamie yang mendengar hal itu tentu merasa kecewa dan sedih. Hingga akhirnya ia memutuskan kembali ke New York malam itu juga. Hari terus berganti, sampai akhirnya Dylan sudah kembali bekerja di New York. Sedangkan malam itu, Jamie mendapat panggilan dari seorang user yang menginginkan Dylan menjadi editornya. Tapi Jamie menolaknya dengan alasan ia sudah tidak berhubungan dengan Dylan. Hari-hari Dylan di New York terasa berbeda, karena ia sudah tidak bisa menghubungi Jamie, bahkan panggilannya pada Jamie selalu teralihkan ke pesan suara. Tanpa sengaja, siang itu Dylan melihat pantulan gedung di handphonenya, dan ia ingat bahwa rooftop gedung itu adalah tempat favorit Jamie saat ia merasa kesepian. Dan tanpa diduga, Dylan benar-benar menemukan Jamie sedang duduk sendirian di sana. Namun entah bagaimana, tiba-tiba keduanya justru terlibat adu mulut tentang status dan perasaan mereka selama ini. Pagi harinya Jamie mendapat telepon dari kantornya bahwa user yang kemarin sempat menghubunginya langsung mengontak Dylan. Mendengar berita itu, Jamie langsung bergegas menemui Dylan dan menanyakan mengapa ia melakukan interview di pekerjaan lain, padahal mereka masih terikat kontrak. Di sini Dylan berkata bahwa inilah caranya balas dendam pada Jamie, dan lagi pula ia akan membayar uang penaltinya jika ia harus cabut dari kantornya. Dan akhirnya siang itu mereka bertengkar kembali. Setelah pertengkaran itu, keduanya mulai menjalani kehidupan masing-masing dengan penuh kegalauan. Jamie mulai menceritakan ini pada ibunya, sedangkan Dylan juga melakukan hal yang sama pada ayahnya. Usai curhat pada sang ayah, Dylan mulai menemui pencerahan. Ia akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Jamie. Tapi kali ini, ia melakukannya dengan bantuan ibunya dan kapal buat milik Tommy. Dan dari semua rencana itu dan juga bantuan ibunya Jamie, Dylan mempersiapkan tempat penembakan sesuai dengan impian Jamie. Dan pada akhirnya, keduanya pun kembali bersatu. Namun kali ini bukan hanya kelaminnya, tapi juga hati mereka. Dan statusnya sudah sebagai kekasih dan tamat. Mau yang laki. Oh iya. Malah metinnya anjing. Oke. Apa ya? Aduh. Nonton ini tuh membuat semangat mencari Friend with benefit. Kalau ada yang mau jadi FBB-nya Dayat, ya silahkan kontak Dayat. Jangan. Saya malu. Titiknya cilik. Udah, di luar dari titik saya anjing, dari titik saya yang kecil. Oke, di luar dari soal FWB-nya, cuma memang banyak banget ini cuma pengalaman aja Mon ya maksudnya. Yang namanya FWB itu cukup sekali dengan orang itu aja. Iya harusnya. Maksudnya dengan orang beda-beda, sekali aja sama orang beda-beda. Ini kita ngomongnya ini ya buat yang udah gede ya, buat yang adik-adik manis didengerin aja. Jangan. Didengerin aja jangan. Mending jangan ya, tapi yang benar FBB itu jangan sih. Oh iya. Maksudnya kalau kalian emang ngaceng nikahin aja gitu. Lebih sah gitu. Iya, lebih sah terus ceraiin. Iya, takutnya kan kalau kalian bersihin kan jadinya susah nanti kan. Ada yang kenapa? Gitu. Anda ngomong dengan muka menyindir sih anjing. Ada yang kayak gitu. Temanku ada ya teman. Iya, temanku kan beca. Oke, di luar dari soal FWB yang tadi saya bilang, ya tolong jangan dong, ya kan. Kenalan yang bagus. Iya. Pelan-pelan, terus ajakin ngobrol. Pokoknya temuinlah chemistry kalian, jangan langsung alat kelamin kalian ya ketemu chemistry-nya. Ya perasaannya dulu. Cuma ya kembali lagi orang kan beda-beda kadang. Iya, kan? Dari mata turun ke tetek pasti. Iya, bener juga. Mon, ada nggak sih Mon pesan moral? Ada sih pesan moralnya. Coba deh buat kalian tulis pesan moralnya di sini. Kalau kalian pernah mengalami hal ini. Kalau kalian pernah mengalami hal ini, atau kalian ada pesan moral dari pengalaman kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa ditulis pengalaman. Karena kalau kita yang ngomong jadi bejat. Iya, jangan. Nggak bagus. Berarti kita pamit aja ya. Kalau kita suruh ceritain panjang nanti ceritanya, jangan. Iya, panjang banget. Yaudah deh, sekalian aja dari kita dan sampai jumpa. Yuhu. Saya Dayat undur diri. Dan Eman undur. Dadah. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.
Jret.